Shalom Aleichem Beshem Yahushua HaMashiach. Marahia Koti, pada sahabat kita yang lalu kan kita sudah bersama-sama ya membahas tentang 7 ruah Elohim ya, yang terambil dari Kason atau Wahyu pasal yang 4. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan ini tentang Sefirot yang berhubungan dengan 7 ruah Elohim. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Keter ya, atau mahkota, maka sekarang kita akan membahas ada sebuah segitiga yang sangat penting sekali, tetapi yang seringkali orang tidak mengerti, segitiga Sefirot. Ini yang pertama, Hakat, atau yang terdiri dari Keset, Gebura, dan Tiferet. Nah, Keset ini apa? Keset ini bicara tentang kasih karunia. Anda bisa scroll ya, di bawah ada tentang bahasan tentang kasih karunia. Shalom Besem Yahshua HaMashiach Hamosia kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, ada sebuah pelajaran yang sangat berharga dari Masya kita untuk kita pelajari bersama. Hari ini kita akan belajar mengenai Abinyu Sewa Samayim, di mana Bapak Ibu Saudaraku, apabila kita mau jujur, kita belajar bahwa di sini kita diajar untuk memuji nama Yahweh kita, nama Yahweh Elohim dan Yahshua HaMashiach. Bahkan dari situ kita juga belajar bagaimana kita bersyukur dengan berkat-berkat yang ada. Dikatakan di sana, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, bukan makanan sebulan, bukan makanan setahun. Yang artinya apa? Berkat dari Yahweh Elohim itu dari hari ke hari. Kemudian Gebura ini berbicara keperkasaan, bicara tanda-tanda, sign and wonder, mujizat, kesembuhan, healing, breakthrough, segala sesuatu yang supernatural menjadi nyata. Kemudian Tiferet berbicara apa? Seperti yang saya pernah bahas, to inquire the beauty of the Lord. Tiferet, face to face. Ketika kita ketemu dengan Dia, kita menikmati keindahannya. Menikmati keindahan dari apa? Dari Shekinah itu, dari kabut itu, dari hadirat itu. Maka selanjutnya kita akan ketemu dengan yang namanya Nehi, yakni Netsa, Hot, dan Yesod. Netsa itu bicara victory, kemenangan. Ya, the Lord is my victory. Ya, Yahweh Elohim Adonai adalah kemenanganku. Dan splendor ini adalah kemegahan atau kejayaan. Dan ini biasanya bicara tentang splendor of the king. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Daripada Melech atau raja, dan ini hendaknya menjadi fondasi atau basic dari kehidupan kita. Rekan-rekan kita yang Yudis Kabalis mengatakan ini sebagai little faces atau seir anpin, atau boleh dikatakan adalah wajah-wajah kecil. Mengapa? Karena Yod di sini itu mempresentasikan Chokmah atau hikmat. He itu mempresentasikan bina atau pengertian, dan Vo ini adalah Seir Anpin. Nah, maka 10 Sefira ini membentuk yang disebut dengan Malkut atau kerajaan atau kingdom. Nah, banyak orang kan salah di sini. Banyak orang berbicara tentang kingdom, tentang kerajaan, tapi persepsi mereka adalah kerajaan di dunia ini. Yang mana senternya itu sebagai raja, sehingga akhirnya banyak kali ya anak-anak Tuhan itu jadi sombong akhirnya. Gak mau untuk hal-hal yang
rendah. Padahal kita tahu the servant leader Yahushua HaMashiach Elohim Adonai sendiri memberikan sebuah teladan di mana dia sendiri adalah raja yang menjadi hamba, yang melayani. Bahkan di kitab Filipi dikatakan taat sampai mati, dan mati di atas kayu salib. Ya, lebih rendah daripada hamba. Maka pertanyaannya bagi kita sekarang, ketika kita berbicara tentang kerajaan atau Malkut Kaimai Masamayim atau kerajaan sorga ini, sudahkah kita memiliki fondasi yang benar, yaitu hati hamba? Ataukah malah kita ini Petruk jadi ratu, jongos tapi yang malah menempatkan dirinya tuh seperti juragannya? Ayo, ini menjadi perenungan kita bersama. Basic fondasi dari itu semua adalah kerendahan hati. Semakin kita ndelosor, semakin kita mengetahui bahwa kita tidak mampu, kita ini jelek, kita ini banyak kali pesah, melakukan dosa, pelanggaran, maka kasih karunia itu semakin nyata. Karena kita Roma katakan, di mana dosa semakin berlimpah, maka kasih karunia itu semakin berlimpah. Dan artinya kita terus menikmati hidup di dalam dosa. Oh no, kalau Anda dan saya pernah mengalami, Anda akan mengerti bahwa itu sangat menyiksa. Ya, bahkan dikatakan di dalam Tehillim, itu menusuk-nusuk. Artinya apa? Pada saat kita salah, kita tuh terintimidasi, kita tuh merasa tidak nyaman, karena itu bukan habitat kita, karena itu bukan nature kita. Nah, itulah yang namanya kerendahan hati. Ketika kita menghadap, kita akui kita tidak mampu, kita butuh grace, kita butuh hesed, kita butuh kasih karunia, kita butuh penebusannya. Maka kita bisa mengalami Malkut Yahweh Elohim Adonai. Sahabat Shalom, Haleluya.